Halo sahabat terbahan di mana saja kalian berada, apa kabarnya? Balik lagi bareng saya yang mengisi suara di channel BF atau Butterfly Film. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan film yang kemarin yang berjudul Revenge, season pertama. Nah, dan yang ini adalah season kedua kelanjutan dari film kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat perlakuan bejat hingga merubah dia menjadi wanita yang garang dan pemberani. Sebelum kita masuk ke videonya, persiapkan dulu diri kalian, karena aksi-aksi di film ini akan menggoncangkan jiwa kalian. Ya sudahlah, saya tidak akan banyak bicara di pembukaan. Daripada kita penasaran, kita tonton saja videonya. Gaskeun mamang. Kita lihat di video sebelumnya, di mana Richard dan teman-temannya sedang gaskeun menuju tebing tempat di mana Jen jatuh. Lalu di saat Jen mendengar kebisingan suara kendaraan Richard, ia pun berjuang berpacu dengan waktu, dengan kesakitan dan penderitaannya untuk pergi dari tempat itu. Dan untung saja dia berhasil bersembunyi tepat waktu. Putain, on est mort, quelqu'un a dû passer, il a embarqué. Richard pun merasa aneh dan mencurigai bahwa ada seseorang yang menolongnya. Dan mereka pun pergi ke dasar jurang untuk mencari Jen dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Jen tahu bahwa mereka sudah pergi, lalu kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jen untuk pergi menjauh dari lokasi itu. Singkat cerita, hari berganti malam. Karena jarak tempuh yang cukup jauh untuk mengelilingi tebing itu, mereka pun sampai di saat hari sudah gelap. Dan sungguh mengherankan, Jen pun sudah menghilang dari tempat itu, tapi mereka menemukan percikan darah. Lalu mereka langsung mengikuti jejak itu. Namun pencarian mereka terhenti di saat jejak darah itu menghilang menuju ke sebuah danau. Karena keadaan itu memaksa mereka untuk berpencar, namun lain halnya dengan si brewok, dia lebih memilih untuk menunggu di dalam mobil. Karena sebenarnya ia merasa ketakutan dari tadi. Di lain tempat, Jen yang sambil kuku ciprakan di air, dan dengan semua rasa sakit potongan dahan yang masih menancap di perutnya, ia pun terus berusaha melarikan diri dengan sisa tenaga yang ia bisa. Lalu dia di saat mendengar suara kendaraan, ia pun langsung menyelam untuk bersembunyi dari pencarian itu. Sesampainya ia di tepi danau, Jen melihat si gendut sedang malaweng dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil senapannya. Dan si gendut pun merasa kaget dengan keadaan itu. Tapi tiba-tiba rupanya senapan itu belum diisi peluru dan keadaan pun terbalik. Maklumlah, sekuat-kuatnya tenaga wanita. Namun sebelum dia membawa Jen kepada kedua temannya, ia pun berniat untuk menyiksanya dulu. Namun tanpa disadari, belati yang disoren di pinggang si gendut itu berhasil diambil oleh Jen. Jen pun langsung merojok panonnya si gendut itu. Dan si Dimitri pun tewas. Lalu Jen pun melanjutkan pelariannya dengan membawa peralatan yang didapatkan dari si gendut. Namun penderitaannya tak sampai di situ. Karena bensin motor yang ditungganginya habis dan ia pun harus melanjutkan perjalanan melangkah dengan rasa sakit dahan pohon yang masih tertancap itu.
Dan tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah gua. Karena luka yang begitu parah, ia pun hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya itu. Namun di saat ia melihat kalung yang dipakainya, ia pun teringat bahwa dia pernah menyimpan narkotika di kalung itu. Ia pun teringat perkataan Richard tentang efek narkotika itu. Tanpa banyak mikir, ia pun langsung memakannya. Meskipun Jen merasakan pahit yang edan, tapi ia sangat memerlukan efek dari narkotika itu. Jen yang sedang oleng, ia pun merasakan halusinasi dan dihantui bayang-bayang disebabkan oleh narkotika yang barbar tadi. Di saat dia masih setengah sadar, ia pun mempersiapkan operasi untuk membedah luka di perutnya. Jen yang kehilangan rasa takut, lalu ia pun melakukan hal yang sangat edan. Di saat pisau menyayat perutnya, ia tak sedikit pun merasa kesakitan. Setelah ia berhasil mengeluarkan dahan di perutnya, ia pun membakar luka itu untuk menutupi dan menghentikan pendarahan. Malam pun berganti pagi. Terlihat Stan yang masih tertidur di mobil. Richard yang semalam memburu Jen, tapi malah mendapatkan binatang buruan. Sementara itu mereka pun belum mengetahui nasib yang dialami Dimitri yang belum juga kembali. Lalu Stan yang masih lulungu pergi ke danau untuk cuci muka. Tapi tiba-tiba Stan pun dikagetkan karena melihat mayat Dimitri yang mati tak wajar di dalam danau. Tapi nampak lain dengan Richard yang semakin memuncak amarahnya karena hal yang menimpa sahabatnya itu. Dia yakin bahwa perbuatan itu adalah perbuatannya Jen. Lalu tiba-tiba Richard menonjok cukang irungnya Stan karena meluapkan amarahnya itu dan menyalahkan Stan yang seharusnya menemani Dimitri. Ia malah duduk santai di mobil, padahal masalah ini disebabkan karena kelakuan bejatnya si penjahat kelamin ini. Shin kembali ke tempat Jen di mana dia telah sembuh lukanya dan terlihat di perutnya terdapat gambar burung dari kaleng minuman yang dibakar untuk proses operasinya. Lalu kemudian ia pergi dari goa dengan berbekalkan sebuah senapan. Tiba-tiba. Namun semua itu hanyalah mimpi buruk yang diakibatkan efek narkotika itu dan sampai berulang-ulang kali. Di saat dia benar-benar kembali sadar, ia pun langsung bebenah untuk melanjutkan dendamnya. Di saat itulah penampilan Jen berubah drastis. Jen yang dulunya terlihat cantik gemulai, bahenol nerkom lah pokoknya mah. Sekarang jadi terlihat sangar tapi masih terlihat seksi, meski sedikit hurik dan belewuk. Dibekali sebuah senapan, dia begitu pede dan ambisi untuk mencari Stan dan Richard. Lalu di tempat lain Richard dan Stan yang masih melanjutkan pencarian di gurun tempat Jen berada. Dan Richard pun bergegas terlebih dahulu. Tapi lain halnya dengan Stan, ia yang masih merasa kesakitan di hidungnya menggunakan sebuah cermin untuk mengeceknya. Tanpa ia sadari, cermin itu memantulkan cahaya yang diakibatkan dapat mempermudah Jen mencari titik lokasi keberadaan Stan. Lalu si Bahenol pun segera bergegas mengikuti kemana perginya Stan. Sampai suatu ketika Stan mobilnya mogok. Dan hal itu dijadikan kesempatan Jen untuk membidiknya. Di momen itulah Jen terlihat seperti Leslie yang sedang menggunakan ultinya. Meskipun dia masih noob,
dan tak ada pengalaman sedikit pun, ia berusaha membidik titik inti pada targetnya. Tapi karena tangannya liliniun, tembakan Jen pun meleset dan hanya mengenai bahunya. Tapi lumayanlah, segitu juga udah uyuhan. Di saat Jen pun segera kembali berdiri untuk mencoba lagi, namun apa yang terjadi? Stan pun sudah menghilang dari tempatnya, tapi terlihat dari darah yang berceceran. Lalu Jen pun mengikuti jejak orang yang telah menjoliminya. Kemudian Stan yang mengikat luka dengan kaos kakinya berhasil bersembunyi di balik bebatuan. Sungguh sangat disayangkan, Jen pun kehilangan jejak dan hanya menemukan sepatunya. Seperti pepatah udang di balik batu, Stan dengan leluasa mempersiapkan tembakan balasannya. Namun ia kesulitan karena sambil menahan sakit di bahunya. Karena tangannya yang gemetar dan tembakannya pun meleset dan hanya mengenai telinganya Jen saja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jen yang terluka langsung berlari untuk menghindari tembakan susulan. Dan dengan cara memecahkan kaca senter, ia dapat memperlambat pengejaran Stan. Dan benar saja, Stan yang dari tadi nyeker sabelah pun kacugak. Ia pun berusaha mencabut pecahan kaca yang nancep di kakinya. Lalu Stan pun memutuskan kembali ke mobil untuk mengejar Jen. Karena luka yang sangat parah, Stan pun kesulitan menginjak gasnya. Namun karena emosinya, ia pun menghiraukan rasa sakit itu. Setelah berkali-kali tembakan, dan akhirnya Jen berhasil menghabisi orang yang telah memperkosanya itu. Di saat Jen memastikan keadaan Stan, ia pun mendengar panggilan radio dari Richard. Sontak kebencian Jen pun semakin meluap, dan langsung gaskeun melanjutkan pencariannya. Shin kembali kepada Richard yang putus asa karena dia tidak menemukan Jen dan bahkan temannya pun tidak jua kembali ke tempat yang direncanakan. Karena keputusasaannya itu, ia pulang kembali ke rumah. Sesampai di sana, ia terlihat sangat stres dengan keadaan yang ia alami. Ia pun juga mengira Stan yang tak kunjung kembali pasti sudah dibunuh si seksi. Lalu ia pun berniat pergi meninggalkan gurun dan segera menghubungi pilot. Richard yang sedang mandi untuk bersiap-siap mudik meninggalkan gurun. Karena saking ketakutannya, ia sangat waspada di saat mendengar suara-suara mencurigakan. Saking stresnya dihantui dan bayang-bayang Jen, dia merasa kaget saat mendengar suara TV. Tune in. We have some exciting. Dan benar saja, semua ketakutan yang dibayangkan Richard akhirnya terjadi. Jen pun tiba-tiba ada di hadapannya yang sudah siap menembaknya. You know about shopclubusa.com. Much more. You can sign up for a free membership. Richard pun seolah tak bisa apa-apa dengan keadaan yang sudah dibidik si Jen. Dan tembakan pun berhasil mengenai perutnya. Peperangan pun terjadi. Richard yang merasa di posisi kurang menguntungkan, ia pun pergi dengan darah yang terus berceceran. Lantas Jen pun terus mengikuti Richard. Pas di saat mau masuk sebuah ruangan, Jen bisa merasakan di mana Richard sudah siap menembaknya. Dan Jen pun harus comeback mempersiapkan strategi lain. Richard yang sudah mulai kehabisan darah, ia pun membungkus lukanya dengan plastik pembungkus makanan. Lalu tiba-tiba aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi sampai di suatu tempat. Darah Richard yang berceceran membuat Jen teko sewat dan tijalike, yang mengakibatkan terbaliknya keadaan karena Jen seorang wanita. Dia pun tidak mampu menghadapi lelaki yang bertubuh jangkung besar itu. Namun untungnya Jen berhasil merojok luka Richard dan ia berhasil terlepas dari cekikannya itu. Dan Jen pun langsung memanfaatkan kesempatan tadi. Naas, Richard pun tewas di tangan Jen.
Akhirnya Jan pun berhasil membalaskan dendamnya itu. Semua lelaki yang telah memperkosa dan hampir saja membunuhnya, kini mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan film pun berakhir. Kalau menurut kalian gimana? Sangat menegangkan bukan? Karena film ini menyajikan aksi-aksi yang ekstrim, jadi sedikit kesimpulan dari saya, janganlah coba colok-mencolok kalau Anda tidak mau tanggung akibatnya. Wassalam.